Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Barat Kinasih. Kembali bertemu bersama Renungan Tengah Minggu edisi 8 September 2021. Tema RTM kali ini adalah pengharapan menghidupi realita yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Nani Minarni SSI M Hum. Sebelum kita mendengarkan firman dari Bu Nani, kita akan mendengarkan sebuah pujian dulu yang kali ini akan dibawakan oleh Kak Fenty dan Kak Cahyo. Dipersilakan. Terima kasih pujiannya Kak Fenty dan Kak Cahyo. Sungguh pujian yang sangat membuat hati kita tergerak untuk memuji Tuhan ya saudara-saudara. Sekarang kita akan mendengarkan firman dari Bu Pendeta Nani Minarni SSI M Hum tentang tema hari ini, pengharapan menghidupi realita. Monggo untuk Bu Nani, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengadakan perenungan untuk tengah minggu pada hari ini, dan kita akan bersama-sama menghayati tentang pengharapan menghidupi realita. Dan bacaan sabda nanti akan kita perhatikan bersama dari Ibrani pasal 10 ayat 23 dan Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkaulah sumber segala rahmat. Engkau mengadakan segala sesuatu bagi kami baik adanya. Meskipun kami menyadari realitas hidup kami, kadang-kadang tidak seluruhnya adalah kegembiraan, tetapi kadang-kadang juga berisikan ragam kesusahan, penderitaan, kepahitan, kesulitan, dan banyak hal lain yang kadang-kadang kami maknai sebagai bagian dari cara hidup kami sedang ditata oleh Tuhan begitu rupa. Ampunkan kami kalau di dalam hidup kami kadang-kadang sulit untuk menerima kenyataan-kenyataan yang pahit dan berat. Dan kami menganggap kadang-kadang bahwa kesulitan itu sebagai bagian dari cara Tuhan sedang menguji kami. Kiranya Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa setiap peristiwa dalam hidup kami, apapun itu, adalah bagian dari rencana-Mu yang baik untuk hidup kami. Maka kiranya Tuhan memampukan kami agar kami terus-menerus memiliki pengharapan di tengah realita hidup kami yang kami jalani. Bersabdalah kepada kami ya Allah, dan kami bersedia untuk mendengarkan. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, kita perhatikan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 dituliskan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30, perkataan Yesus dan ajakan juru selamat yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ibu Bapak, demikian sabda Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita memulai dengan melihat bahwa ada 3 kemungkinan yang bisa menjadi pematah harapan dalam hidup. Ya, artinya kadang-kadang ketika kita mengalami ketiga hal ini, rasa-rasanya harapan itu bisa hilang atau luntur, atau bisa jadi menjadi ciut nyali kita, ya. Yang pertama adalah penderitaan. Setiap orang yang mengalami penderitaan, apapun itu bentuknya, ataukah sakit, ataukah kedukaan, ataukah musibah, dan banyak hal yang kemudian itu dimaknai sebagai bagian dari hidup yang tidak nyaman, yang tidak enak untuk dijalani. Kadang-kadang bisa membawa orang jatuh kepada sikap kehilangan pengharapan. Nah, yang kedua adalah kegagalan. Ya, misalnya sudah berusaha tetapi kemudian tidak berhasil, berulang kali berusaha tidak berhasil lagi, atau bagi Bapak Ibu dan Saudara yang punya usaha, tetapi kemudian karena situasi pandemi dan sebagainya, tiba-tiba harus tutup dan tidak ada income. Atau ketika kita mengalami kebingungan mencari pekerjaan, atau mungkin bagi kaum muda tidak lolos seleksi, ya misalnya ya, di perguruan tinggi dan lain sebagainya, kadang-kadang dianggap sebagai gagal. Nah, ketika orang berhenti pada apa yang disebut dengan gagal, dan rasanya tidak ada lagi harapan baik untuk melakukan yang lain, maka dia bisa jatuh kepada titik patah dalam pengharapan. Nah, yang ketiga adalah bimbang iman. Ibu Bapak dan Saudara, situasi kita kadang-kadang membawa kita kepada apa yang disebut bimbang, galau, ya. Misalnya ketika kita menghadapi situasi yang unclear, ya, tidak jelas, seperti pandemi ini misalnya, ya, sudah sekian
tahun terus, dan model PPKM yang tutup buka begitu ya misalnya ya. Tapi bersyukur bahwa hari-hari ini sudah mulai berkurang gitu ya. Ada sedikit harapan, tiba-tiba kita mendengar lagi ada model varian baru lagi, virus baru lagi, unclear, tidak jelas. Dan itu semua bisa membuat kita berada dalam situasi yang rentan. Ketika orang berada dalam situasi yang rentan dan menghadapi kompleksitas masalah, itu juga bisa membuat situasinya menjadi bimbang ya. Nah, ketiga hal ini sangat mungkin membawa seseorang jatuh kepada situasi yang patah harapan di dalam kehidupan. Lalu pertanyaannya, mengapa kita perlu menghidupi pengharapan dalam Tuhan? Sebagai orang percaya, apakah kita akan berhenti pada tiga hal tadi? Ataukah kita perlu menghidupi kembali pengharapan dalam Tuhan terus-menerus? Ya, tentu saja. Jawabnya, kita perlu menghidupi pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan merupakan penggerak iman dan kasih yang penting dalam hidup kekristenan kita. Bagian dari 1 Korintus 13 ayat 13, Ibu Bapak, saya kira setiap kita hafal dan tahu persis menjadi bagian yang penting untuk kita perhatikan. Bagaimana ketiga hal ini menjadi tiang penyangga kehidupan iman kita, gitu ya. Yang pertama, iman. Ketika iman kita besar dalam menghadapi segala sesuatu, maka kita akan punya apa yang disebut dengan pengharapan. Nah, ketika pengharapan itu berada di tengah, dia menjadi penggerak ya, menguatkan iman dan terus tumbuh di dalam pengharapan, maka outputnya adalah kita bisa menampakkan sikap hidup kasih, merasakan kasih Allah, tetapi sekaligus juga mau berbagi kasih. Itu sebabnya pengharapan menjadi penggerak bagi iman dan juga kasih di dalam hidup kita. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Bapak, bagaimana menemukan peluang keunggulan diri agar terus berpengharapan dalam realitas hidup ketika kita belajar dari inspirasi Ibrani pasal 10 ayat 23 dan Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Yang pertama kita lihat inspirasi dari Ibrani pasal 10 ayat 23 ya. Saya ingin mengajak kita melihat pada 3 bagian penting yang saya garis besar atau yang saya bold, yaitu tentang teguh berpegang ya, lalu pengharapan dan janji setia. Ibu Bapak, kita perhatikan satu persatu apa yang dimaksud dengan berpegang teguh atau teguh berpegang. Orang yang berpegang teguh atau teguh berpegang kepada pengakuan, kepada iman ya, itu berarti dia sadar bahwa dalam dirinya ada sikap yang kemudian dia pilih ya, bahwa berpegang teguh adalah sikap diri yang didasari atas kesadaran bahwa aku memerlukan Tuhan dalam hidupku. Jadi mengakui bahwa aku butuh Tuhan dalam hidupku. Dan pengakuan iman atau percaya itulah yang kemudian menjadi dasar dari segala tindakan. Ibrani pasal 10 sangat kuat berbicara tentang pengalaman-pengalaman iman. Bagaimana orang percaya yang berpegang teguh pada pengharapan akan Allah, lalu menghidupi iman percayanya itu pada akhirnya mengalami kelepasan dari beragam soalan dalam hidup. Dan yang kedua adalah pengharapan. Ada yang memaknai bahwa pengharapan adalah sesuatu yang akan datang dan terjadi sebagai kondisi yang lebih baik, dan itulah kebaruan dalam hidup. Tapi pengharapan itu sendiri sangat abstrak, belum jelas, tetapi itu yang akan dihidupi ya, sebagai bentuk perubahan untuk kebaikan. Nah, pengharapan iman kita bertumpu kepada Yesus yang adalah Tuhan dan jalan keselamatan. Itu sebabnya
kita mengingat dan belajar untuk percaya pada janji setia Allah ya. Janji setia Allah adalah siapa yang percaya akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Janji setia Allah adalah jaminan yang pasti bahwa tidak akan mengecewakan orang yang percaya. Nah, 3 hal inilah yang bisa kita hayati dari surat Ibrani pasal 10 ayat 23. Bahwa dinamika hidup pasti terjadi. Bahwa pergumulan orang percaya tidak seluruhnya kebahagiaan, tetapi juga tidak seluruhnya penderitaan. Itulah ajakan bagi kita, Ibu Bapak. Bagaimana kita mengelola pergumulan hidup kita, realitas hidup kita dengan terus berpegang kepada Allah, pada iman akan Allah, berpengharapan yang kuat kepada Allah, dan percaya pada janji setia. Nah, janji setia Allah yang berisikan ruang pengharapan itu kemudian tersedia secara terbuka, dan itu dinyatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Apa saja? Mari kita lihat satu persatu. Yesus memberikan undangan. Marilah kepadaku, semua yang letih dan berbeban berat. Undangan ini terbuka buat siapa saja yang mau. Ketika orang merasa letih, ketika orang merasa berbeban, Yesus terbuka. Marilah kepadaku. Dan undangan itu juga disertai dengan janji. Siapa yang mau akan diberi kelegaan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya kira setiap orang yang dalam hidupnya mengalami beban, keletihan, merasa menderita, begitu ya, yang diharapkan adalah kelegaan dan juga jiwa yang tenang. Dan inilah yang Yesus janjikan. Lalu bagaimana ya dengan realitanya? Ibu Bapak, realita yang terjadi mungkin kita tidak kehilangan beban itu. Istilah yang dipakai kemudian adalah kuk. Jadi kuk beban itu mungkin masih ada di bahu kita dan melekat pada kita. Beban itu masih dialami, tetapi dibuat menjadi lebih ringan. Bahwa tantangan hidup itu tidak hilang, tetapi dapat dipikul bersama dengan Yesus. Inilah realita yang kemudian akan kita dapatkan ketika kita percaya bahwa Yesus terlibat di dalam kehidupan. Jika demikian, maka pengharapan diri yang dapat diperkuat dalam rangka menghidupi tantangan hidup antara lain dengan melakukan latihan hidup. Saya menggunakan istilah latihan hidup karena kita terus-menerus berproses dalam kehidupan ini. Kesempurnaan adalah milik Tuhan, dan setiap orang berlatih bagaimana menjalani hidup. Lalu latihan hidup dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal iman. Siapa yang berlaga dalam iman dan percaya kepada Yesus sampai kesudahannya, maka dia akan menang dan mendapatkan mahkota kehidupan. Itulah janji yang kita pegang. Ya, jadi kita latihan. Kapan itu teruji? Kapan itu selesai? Ketika kita berjumpa dalam kemuliaan dengan Tuhan. Ketika kita menghidupi iman, kita sampai kepada kematian kita. Itulah, kita sudah lolos latihan hidup dalam iman. Tidak meninggalkan Yesus di sepanjang hari-hari dan hidup kita yang baru. Latihan hidup yang kedua adalah taat kepada Allah. Situasi apapun kita terus mencoba belajar untuk mengarahkan diri pada kehendak Allah dan tidak berubah daripada maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang sulit, meskipun kadang-kadang berat, taat
taat setia kepada Allah kadang-kadang juga membuat kita terluka, sedih. Ya, tetapi latihan taat pada Allah memberikan kepada kita kelegaan. Nah, yang ketiga adalah latihan hidup dalam ketekunan. Siapa yang bertekun dalam penderitaan, dia akan memperoleh kekuatan. Dan kekuatan akan menghasilkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Ketekunan. Setiap orang berlatih untuk hidup dalam ketekunan. Nah, inilah pengharapan pada bagian yang keempat, yang kemudian dia akan terus mendorong kita tidak lelah dalam menjalani hidup. Setiap orang ketika masih memiliki pengharapan yang kuat dalam dirinya, maka akan terus ada semangat dan ada hal baik yang dinantikan masa datang. Latihan yang kelima adalah hidup dalam persekutuan. Kristus menghendaki supaya kita terus-menerus terhubung dengan Allah dalam persekutuan yang intim dan mesra dengan Allah, tetapi juga hidup dalam persekutuan dengan sesama kita. Ketika kita rapuh, ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan, tetapi juga memerlukan sahabat, teman, saudara dalam persekutuan iman kita, dan itu yang akan saling menguatkan. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup. Ibu bapak dan saudara-saudara, latihan hidup berarti terus-menerus juga melatih kita terampil dalam hidup. Bagaimana kita menghadapi persoalan hidup, bagaimana kita keluar dari segala perkara dan menanggungnya bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mengakhiri perenungan kita, saya mengutip tulisan Winston Churchill yang dia mengatakan begini, bahwa orang-orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang-orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kesulitan selalu akan mengiringi hidup setiap orang. Tetapi bahagia setiap orang yang optimis dan berharapan di dalam setiap kesulitan itu, karena melihat ada kesempatan, banyak hal yang baik terjadi. Mari kita bersama-sama belajar untuk menumbuhkan di dalam kita ketekunan untuk terus melakukan kehendak Allah, dan itulah yang akan membuat kita terus berpengharapan akan memperoleh janji. Pada akhirnya, siapa yang dapat dengan sadar menempatkan Allah sebagai prioritas, maka ia tidak akan pernah dikecewakan dan mencapai pemenuhan janji Allah tepat pada waktunya dan indah pada saat. Karena pengharapan merupakan sauh yang kuat bagi orang yang percaya. Bu Bapak dan saudara-saudara, mari kita tutup dan kita akhiri renungan kita, persekutuan kita di dalam doa dan pengharap saya hantarkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Melalui sabdamu kami diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kami tidak akan lepas dari apa yang namanya penderitaan, lepas dari apa yang namanya kesulitan, tidak akan lepas dari apa yang namanya beban. Tetapi di dalam Kristus kami dikuatkan dan diingatkan kembali. Sama dengan Kristus, kami akan diberikan kelegaan, kami akan diberikan ketenangan di dalam jiwa kami. Dan Engkau akan membantu kami mengangkat beban kami, sehingga beban yang rasanya berat akan dibuat menjadi lebih ringan. Dan kami menyadari bahwa pengharapan itu Tuhan letakkan di dalam hati kami, beriring dengan cara kami memaknai Dikau yang hidup, memaknai cara Dikau yang berkarya di dalam kehidupan.
Biarlah ya Allah kami belajar dan melatih di dalam hidup kami masing-masing untuk menjadi pribadi yang tekun menjalani segala perkara kehidupan kami dan terus-menerus berpengharapan di dalam Dikau. Sebab kami yakin dan percaya tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan terjebak kepada sikap yang patah harapan ketika kami dilingkupi dengan rupa ragam penderitaan, perasaan gagal, dan juga situasi yang tidak jelas, yang terus berubah-ubah, dan kami bisa jatuh ke dalam sikap kebimbangan iman. Tapi ya, kiranya Engkau ya Allah, hari ini mengingatkan kami, untuk kami boleh terus belajar, menaruh rasa percaya kami akan janji setia-Mu, yang akan membantu kami mengatasi setiap perkara dalam hidup kami. Kami menyerahkan ya Allah ke dalam tangan pengasihan-Mu, segala situasi dan keadaan hidup kami. Kami berdoa untuk situasi pandemi ini, kami boleh melihat tanda-tanda yang makin membaik, ada penurunan beberapa tempat, tapi kami juga mendapat kabar yang lain, ada varian baru tentang virus COVID-19 ini. Ya Allah, kami semua berada dalam situasi yang unclear, tidak jelas, tetapi kami mau percaya satu hal yang pasti dan jelas dalam hidup adalah ketika kami terus menaruh pengharapan kami Allah, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami yang terus berproses di dalam mengatasi segala kesulitan-kesulitan dan tantangan yang terjadi di dalamnya. Biarlah kami semua boleh bersatu hati, bahu-membahu, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengambil kesempatan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi fokus untuk mengangkat dan menyelesaikan setiap perkara yang terjadi atas warga bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudi untuk memperhatikan dan mengasihani kami. Pakailah setiap pribadi yang dengan sungguh-sungguh dan memberikan hidupnya untuk kemuliaan-Mu, memperhatikan setiap orang dan untuk keadilan dan kemakmuran bersama. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun dan mengarahkan bangsa dan negara kami kepada keadaan yang lebih baik kini dan di masa yang akan datang. Kami percaya dan kami menyerahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang agung dan suci. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon rahmat serta penyertaan. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Nani atas firman-Nya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari GKJ Baret Kinasih, selesai sudah RTM kita pada edisi 8 September kali ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari tetap sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan sampai jumpa di RTM edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.